Halo guys, nama saya Cero. Welcome di tayangan online Proses Bekasi. Buat teman-teman yang baru join, saya ucapkan selamat bergabung dengan kita. Saat ini kita akan menyaksikan dua band yang keren banget. Terus pantengin tayangan kita ya. God bless you. Berpesta siang dan malam, nyalakan api serta bangkitkan segala bencana. Nafsu membara, hasrat memuncak, nodai sesama tanpa peduli. Suatu saat ketika Allah bersabda, peringatkan amarahnya telah membara. Peringatan Tuhan diabaikan, sesaat api datang membakar. Sodom Gomora, sumber malapetaka. Sodom Gomora, sumber segala dosa. Sodom Gomora, sumber segala bencana. Sodom Gomora, hangus bagai neraka. Saat ketika Allah bersabda, diperingatkan amarahnya telah membara. Peringatan Tuhan diabaikan, sesaat api datang membakar. Sodom Gomora, sumber malapetaka. Sodom Gomora, sumber segala dosa. Sodom Gomora, sumber segala bencana. Sodom Gomora, hangus bagai neraka. Itu musik yang sangat luar biasa untuk menjaga anak-anak muda. Oke. Lagunya juga oke banget juga lah. Berpesta pora siang dan malam, nyalakan api dosa, kobarkan bencana. Amarah Tuhan tak tertahankan ketika api turun dari langit dan membakar. Sodom Gomora, Sodom Gomora, Sodom Gomora, Sodom Gomora, Sodom Gomora, sumber malapetaka. Sodom Gomora, sumber segala dosa. Sodom Gomora, sumber segala bencana. Sodom Gomora, hangus bagai neraka.
Halo semuanya, jumpa lagi di ibadah Crossline online. Gimana kabar kalian semua? Saya berharap semuanya pasti luar biasa dan semuanya tetap berjuang, semangat untuk maju di dalam Kristus. Oke, hari ini saya mau bagiin renungan singkat ya. Temanya maybe yes, maybe no. Bisa iya, bisa enggak. Apa sih? Nah, ayo kita bahas sebentar ya tentang tema ini. Hari ini saya mau membagikan tentang kisah Paulus. Paulus itu pasti semua pada tahu ya. Tadinya dia latar belakangnya adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Terus dia juga suka menganiaya dan menyiksa orang-orang yang percaya Tuhan, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, suatu ketika Paulus ini waktu dia belum bertobat, waktu dia masih namanya Saulus, dia tuh punya semangat banget untuk menghancurkan bahkan membinasakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tapi ternyata Tuhan itu punya rencana yang lain untuk Paulus. Dia datang kepada Paulus saat itu ketika Paulus itu justru dalam perjalanan ke Damsyik untuk niat membinasakan orang-orang percaya gitu. Tapi ternyata Tuhan menampakkan diri kepada Paulus sehingga ketika saat itu juga Paulus mengalami kebutaan kan. Dia nggak bisa lihat, terus udah itu dia juga jadinya nggak mau makan, nggak mau minum gitu kan. Nah, tapi pada hari yang ketiga, Tuhan mengutus Ananias untuk bertemu dengan Paulus dan bilang kepada Paulus bahwa mengapa kamu menganiaya aku gitu kan. Nah, dari tentang Paulus ini saya mau ajak kita semua merenungkan gini. Paulus yang tadinya dia melakukan hal-hal yang jahat, bahkan dia menganggap dirinya benar melakukan kejahatan itu gitu kan. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan, ketika Ananias datang kepada Paulus dan mengatakan bahwa Tuhan yang mengutus dia untuk menjumpai dia, Tuhan juga yang mengutus Ananias untuk mengajak Paulus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saat itu juga Paulus nggak berpikir dua kali, tapi dia langsung, ya, saya mau ikut Tuhan. Jadi Paulus ini nggak berpikir lagi apakah nanti keputusannya itu menguntungkan dia atau bahkan merugikan dia. Bisa jadi dia berpikir, mungkin iya saya akan ikut Tuhan kalau orang-orang menerima saya akan ikut melayani Tuhan kalau mereka melakukan hal-hal yang baik kepada saya. Tapi kalau misalnya dia nggak mendapat perlakuan baik dari orang-orang yang percaya, dalam arti kan gini nih, Paulus kan dulu menganiaya, terus kalau misalnya dia ikut Tuhan Yesus, terus dia ditolak sama orang-orang yang seiman, dia mungkin akan berpikir, bisa jadi saya nggak mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kita mau belajar dari kisah Paulus ini, dia nggak mikir lagi konsekuensinya baik atau buruk, tapi dia ambil satu keputusan, ya saya mau ikut Tuhan. Nggak ada bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tapi dia langsung pilih, mantap, saya mau ikut Tuhan apapun itu. Nah, saya mau ajak kita baca yang di sini ya, Kisah Rasul 9 ayat 17 sampai 19 ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun dan lalu dibaptis. Ayat 19a, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Jadi di ayat 18 itu yang B, ia bangun lalu dibaptis. Jadi di situ Paulus langsung ngambil keputusan
langkah, nggak pakai pikir panjang apakah itu untung buat dia atau rugi buat dia, tapi ketika dia mengalami hidupnya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dia mengalami betapa luar biasanya ketika Tuhan menjamah hidupnya, dia ambil keputusan dibaptis. Itu artinya dia ambil langkah meninggalkan semua dosa-dosanya dan mau melangkah maju gitu untuk dipakai Tuhan gitu. Dan kita juga mau belajar di ayat selanjutnya, masih di Kisah Rasul 9, ketika yang di ayat 21 ya. Nah, ketika Paulus akhirnya bergabung dengan orang-orang percaya, dia juga mengalami penolakan dan keraguan dari orang-orang percaya lainnya, karena mereka berpikir ini yang orang luar biasa hebatnya menganiaya orang-orang yang ikut Tuhan, kok sekarang dia berubah malah ikut kita? Apakah dia pura-pura ataukah bagaimana gitu kan? Tapi di sini kita mau belajar dari Paulus bahwa dia nggak peduli dengan itu semua. Dia percaya kalau Tuhan udah memilih dia mau melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan sudah lakukan buat dia. Sampai kita bisa belajar juga dari Paulus, dia dalam setiap pelayanannya banyak rintangan yang dia alami ya, baik dari pihak luar maupun dari pihak dalam gitu kan. Tapi dia tetap melangkah gitu. Dia sampai bilang di Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah mendapatkan hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita mau belajar dari Paulus ini, yaitu melupakan segala masa lalu kita yang mungkin buruk atau segala dosa-dosa kita, karena satu hal kita harus percaya, Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua, bahkan dia mengorbankan dirinya di kayu salib itu untuk menebus dosa semua manusia, karena nggak ada satupun manusia yang di dunia ini yang nggak berdosa. Tapi karena Tuhan tahu manusia nggak bisa selamat tanpa pengorbanannya, Tuhan rela datang ke dunia untuk disalibkan dan menebus dosa kita semua. Dan Paulus sadar akan pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna buat dia, sehingga dia itu langsung ambil langkah, saya mau ikut Tuhan, saya mau sungguh-sungguh, sehingga dia berkata kan, aku mau melupakan segala yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia berlari-lari untuk memperoleh panggilan surgawi. Jadi di sini poinnya kita mau belajar seperti Paulus, yaitu kita mau tinggalin dosa-dosa lama kita. Memang kita nggak bisa sempurna, tapi kita mau terus berlari mencapai panggilan surgawi. Kita belajar nggak usah peduli dengan kata orang tentang iman kita kepada Tuhan Yesus, tapi satu hal, kita melakukan yang terbaik, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita itu jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Bahkan tidak menghakimi sama sekali. Kita melakukan yang benar sampai orang akan melihat perbedaan orang-orang yang sudah mengikut Tuhan atau belum. Jadi Paulus itu bukan hanya melalui perkataan, tapi dia tunjukkan lewat perbuatan dia, lewat semua tingkah laku dia, sehingga orang-orang yang tadinya nggak percaya pertobatan Paulus, justru mereka jadi belajar sesuatu dari Paulus. Mereka juga melihat iman Paulus yang luar biasa sama Tuhan. Gitu. Nah, kita mau belajar juga dari tokoh yang kedua, yaitu Zakheus. Kita tahu ya, Zakheus itu kan pemungut cukai. Nah, kenapa sih emang ada yang salah dengan pemungut cukai? Harusnya kan nggak salah ya. Kalau pemungut cukai itu seperti
pemungut pajak lah ya, pajak untuk negara. Tapi yang membuat Sakyus ini tidak disukai orang-orang yaitu ketika dia memungut pajak melebihi peraturan yang ada, jadi orang-orang nggak suka kan. Nah di sini kita mau lihat nih, ketika Sakyus mulai mencari tahu siapa sih itu Tuhan Yesus, seperti apa sih Tuhan Yesus, karena dia mendengar segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, terus mendengar kasihnya Tuhan lewat orang-orang yang bercerita, bahkan yang mengalami perubahan, mujizat maupun kesembuhan gitu kan. Nah, tapi sampai satu waktu ketika Tuhan Yesus datang ke tempat dia tinggal, dan bahkan dia nggak nyangka ketika Tuhan Yesus melihat dia, Tuhan Yesus malah panggil dia, Sakyus, saya mau ke rumah kamu. Dan Sakyus tuh seneng banget gitu, karena dia nggak menyangka Tuhan Yesus mau ke rumah dia gitu. Nah, waktu Tuhan Yesus sampai ke rumah dia begitu sukacita, dan saya yakin percaya sih, dia mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan di hatinya itu. Dia juga nggak berpikir lagi, maybe yes, maybe no, untuk mengikut Tuhan gitu. Dia langsung ambil langkah gitu. Dia nggak peduli mungkin orang-orang yang di sekitar dia mencibir dia. Dia mah cari perhatian aja di depan Tuhan Yesus. Dia berubah karena ada Tuhan Yesus yang melihat dia, sehingga dia melakukan hal-hal yang luar biasa gitu. Sakyus nggak berpikir seperti itu lagi, tapi dia ngambil langkah, Tuhan, saya mau ikut Tuhan, sampai dia mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari orang lain yang sebenarnya bukan milik dia. Bahkan dia kembalikan 4 kali lipat. Di Lukas 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 20, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kita mau belajar dari pribadi Sakyus, yaitu walaupun mungkin banyak omongan orang tentang diri dia, bahkan saya percaya ketika dia melakukan hal yang baik pun pasti ada orang-orang yang nggak suka atau menganggap bahwa itu pencitraan, bahwa itu sok suci lah, apalah gitu. Tapi Sakyus nggak peduli akan pendapat itu. Yang dia tahu Tuhan udah datang kepada dia. Dia juga mau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya, sehingga dia melakukan apa yang memberikan dia sukacita di hati gitu. Dia udah dapat keselamatan itu, makanya dia membagikan, bahkan dia melakukan hal-hal yang baik buat orang-orang sekitarnya. Jadi kita mau belajar ya melalui renungan hari ini, berapa banyak dosa-dosa kita, berapa banyak kelemahan kita. Kita jangan pernah takut gitu. Kita harus berani terus datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu memang datang untuk kita semua yang terhilang, bukan untuk ketemu orang-orang yang suci, ketemu orang-orang yang benar, tapi justru Tuhan tuh datang sama kita. Dia sayang sama kita semua. Jadi ayo kita sama-sama melangkah maju gitu. Ketika kita ingat akan dosa-dosa kita, kita datang kepada Tuhan minta ampun, lalu ambil langkah seperti Paulus dan Sakyus, yaitu ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yaitu kita mulai membagikan kasih Tuhan, melupakan masa lalu kita mau belajar mengejar panggilan surgawi. Kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi bukan lagi berpikir maybe yes, maybe no, apakah saya akan diterima, apakah saya tidak akan diterima. Kalau orang-orang sekitar memperlakukan saya dengan baik, menerima keberadaan saya sebagai anak Tuhan, baru saya mau ikut Tuhan. Tapi kalau misalnya sekeliling saya menolak, atau bahkan orang-orang terdekat saya menjauh karena saya melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu, hidup saya, nah saya nggak akan melakukan. Jadi kita jangan kayak gitu, jangan berpikir lagi, tapi terus maju ya teman-teman. Saya dan kita semua mau terus belajar, karena ingat, mahkota surgawi tersedia bagi setiap anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Bapa, bukan cuma berseru Tuhan, Tuhan gitu. Bahkan saya pun
nggak mau cuma menyampaikan tapi nanti ketinggalan, takut juga ya. Tapi kita mau jadi bagian yang ketika Tuhan datang, ketika Tuhan lihat pribadi kita, dia bilang ini anakku gitu. Oke, semangat ya teman-teman, maju terus di dalam Tuhan Yesus dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Kita terus rangkul teman-teman, saudara kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Kita membagikan kasih Tuhan, bukan dengan perkataan, bukan hanya dengan khotbah atau ceramah, tapi melalui tindakan kita yang kita mau care, kita mau peduli, bahkan kita mau sama-sama merangkul mereka untuk hidup benar, bukan malah kita ikut rusak, tapi kita sama-sama merangkul untuk memberi semangat supaya bisa maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau datang dan mati buat kami semua, bahkan Engkau bangkit untuk memberi kemenangan buat setiap kami. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, berkati kami semua Tuhan, supaya kami terus menjadi berkat Tuhan lewat setiap tindakan, lewat setiap perhatian, bahkan lewat setiap perkataan dan pikiran juga perbuatan kita semua. Pimpin kami Roh Kudus, berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.